Siapa idola Marcelino? Saya idola Cristiano Ronaldo. CR7 idola saya, tapi saya tidak juga. Tapi kalau tipikal bermain gitu-gitu saya tidak. Idolain Ronaldo karena memang pola hidupnya semuanya bagus, namanya macam apa. Ik wilde gewoon winnen. Ik wilde gewoon winnen van Duitsland om verder in de finale te komen. Ja. En eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit wie het was. Ik wilde gewoon winnen. En dat achteraf dat aangewakkerd werd, ja, dat kreeg wel een bepaald gevoel bij. Omdat dan gaat het ook wat meer leven. En het grote verschil was natuurlijk met Ines Michels, want die had natuurlijk ook van zijn verloren. Alasan Marcelino teladani Cristiano Ronaldo. Gelandang timnas Indonesia ingin tiru hal ini. Adu jersey anyar timnas Indonesia dengan Malaysia, bak bumi dan langit. Breaking news, PSSI resmi tunjuk Gerald van den Burg jadi pelatih timnas U23 Indonesia. Marcelino Ferdinand jadi sosok pemain potensial milik timnas Indonesia. Masih berusia 20 tahun, dia sudah berkarir di luar negeri dan masuk dalam jajaran pemain abroad skuad Garuda. Saat ini, Marcelino bermain untuk tim asal Inggris, Oxford United. Musim lalu, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini membela tim asal Belgia, KMSK Deinze. Salah satu modal penting adalah mentalnya yang siap bersaing dengan pemain lain. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa dia sudah lama mengidolakan Cristiano Ronaldo. Pasalnya, pemain tersebut memiliki segudang prestasi di Eropa dan jadi salah satu pesepak bola terkenal. Selain itu, Ronaldo memiliki semangat tinggi dan selalu konsisten hingga bisa menjaga penampilannya hingga saat ini. Saya menyukai Cristiano Ronaldo. Dia memang berbeda. Saya tidak hanya berbicara tentang semua penghargaan dan gol-golnya. Saya juga berbicara tentang kedisiplinannya sebagai seorang pemain. Ia telah bekerja keras untuk menjadi salah satu yang terhebat sepanjang masa. Saya menyukai cara dia bekerja. Tidak hanya bakatnya, kata Marcelino Ferdinand dilansir bolasport.com dari laman FIFA. Pemain kelahiran Jakarta ini melanjutkan bahwa sepak bola sudah akrab dengannya sejak kecil. Selain itu, dalam keluarganya juga sudah dikenalkan sepak bola. Dia sering menonton pertandingan bersama saudaranya dan ini yang membekas sampai saat ini. Sejak kami masih kecil, kami semua bermain sepak bola bersama. Kami sangat menyukainya. Ayah dan saudara-saudara saya selalu menonton pertandingan Real Madrid dan Manchester United bersama saya. Saya terkadang merindukan momen-momen itu. Lanjutnya, Marcelino menegaskan bahwa mimpi utamanya adalah bisa bermain di Piala Dunia. Saat ini skuad Garuda dalam jalur yang tepat dan sedang bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia akan memberikan kontribusinya agar skuad Garuda bisa menyelesaikan misi untuk tampil di Piala Dunia. Setiap anak di Indonesia memikirkan hal itu. Itu adalah salah satu mimpi terbesar saya, itu tutupnya. Adu jersey anyar timnas Indonesia dengan Malaysia, bak bumi dan langit. Tim nasional, timnas, Indonesia dan Malaysia kompak memamerkan jersey terbaru mereka pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin. Menariknya, respons netizen di media sosial, baik dari masyarakat Malaysia dan Indonesia menilai kedua jersey itu berbeda jauh bak bumi dan langit. Sebagai informasi, Malaysia sebelumnya menggunakan aparel Nike dalam beberapa tahun terakhir. Lalu mereka pun bekerja sama dengan aparel baru, yakni Puma. Sedangkan timnas Indonesia masih memakai aparel dalam negeri, yakni Erspol. Kedua negara pun memiliki cara tersendiri dalam memamerkan jersey terbaru mereka. Namun,
Respons kedua negara nyatanya kompak, sama-sama memberikan respons positif untuk jersey terbaru Timnas Indonesia dan memberikan komentar negatif terhadap baju baru Timnas Malaysia. Jersey Timnas Malaysia disebut mirip baju wasit Hamdani _Tepuma memang brand besar di dunia olahraga, namun mereka tak memberikan jersey spesial untuk Timnas Malaysia. Pasalnya jersey yang dominan berwarna kuning itu menggunakan jersey Teamoer Puma yang mirip dengan tim-tim lain di media sosial, khususnya di X, Twitter, mulai banyak yang mengejek jersey Timnas Malaysia. Menariknya, ejekan itu berasal dari dua negara, yakni fans Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia. Fans Malaysia juga tampaknya tak terima karena hanya mendapatkan model jersey Teamoer dan tak diberikan desain yang berbeda. Sementara fans Indonesia meledek karena merasa lucu dengan jersey rival abadi skuad Garuda tersebut. Setelah mendapatkan banyak kritikan atas jersey pertama Timnas Indonesia versi Erspo, aparel tanah air itu berbenah. Kali ini Erspo sudah memamerkan jersey kandang Timnas Indonesia yang baru dengan masih didominasi merah dan diberikan sedikit detail garis di tengah. Lalu celana jersey berwarna putih pun terlihat padu dengan merah di bajunya. Belum lagi lambang Garuda di dada menambah kesan mewah. Tak ayal, beberapa saat pengumuman itu, Erspo banjir pujian dari netizen Indonesia. Lucunya, pihak fans Malaysia juga ikut memuji. Malahan kebanyakan fans Timnas Malaysia makin geram lantaran jika dibandingkan dengan jersey anyar Timnas Indonesia. Meski brand lokal, Erspo mampu memperlihatkan desain kelas top hingga membuat jersey Malaysia jadi biasa-biasa saja. Breaking news, PSSI resmi tunjuk Gerald van den Burg jadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Kepastian ini diungkapkan melalui unggahan terbaru Instagram resmi Timnas Indonesia, Jumat, 24 Januari 2025, mantan pelatih PSV Eindhoven tersebut masuk dalam jajaran asisten pelatih Timnas Indonesia. Pelatih berusia 60 tahun tersebut akan menjadi asisten Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Namun, ia juga ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia. Untuk itu, pelatih asal Belanda ini tak hanya fokus menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia saja. Akan tetapi, ia juga akan membantu Timnas Indonesia Senior. Selamat datang, Gerald van den Burg, ditulis media sosial Instagram Timnas Indonesia, sebagaimana dikutip bolasport.com, Jumat, 24 Januari 2025. Gerald van den Burg akan menjadi pelatih kepala U23 serta bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, menjadi asisten coach dari Patrick Kluivert di Timnas Putra Senior, jelasnya. Dengan ditunjuknya, Gerald van den Burg ini, ia bakal melakukan kerja sama dengan beberapa tim, tak hanya Timnas Indonesia Senior saja, tetapi ia juga akan bekerja sama dengan Timnas U20 Indonesia dan Timnas U17 Indonesia. Pasalnya, untuk tim asuhan Indra Syafri dan Nova Arianto itu diharapkan bisa menjadi penerus Timnas Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama ini bakal dilakukan karena akan berkesinambungan di semua level. Selain itu, Gerald akan bekerja sama dengan Timnas U20 dan Timnas U17 untuk memastikan kesinambungan di semua level. Tulisnya, mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia dengan harapan bisa membawa sepak bola Indonesia lebih baik. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengatakan pengalaman dari pelatih Helmond Sport tersebut bakal bisa memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia. Untuk itu, Kluivert percaya Gerald van den Burg bakal bisa mencapai visi bersama dengan dua asisten lainnya yakni Pastoor dan Lanzaat. Pengalamannya yang luas, baik sebagai pemain maupun pelatih, akan melengkapi tim kepelatihan dan berkontribusi untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat berikutnya, kata Patrick Kluivert. Berkolaborasi dengan rekan yang berpikiran sama seperti Gerald sangat penting untuk mencapai visi bersama, ucapnya dengan diperkenalkannya pelatih anyar Timnas U23 Indonesia ini. Timnas U23 Indonesia pun diharapkan bisa terbang lebih tinggi ke depannya, jemari bawa Garuda terbang tinggi, tulisnya. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia tahun 2025 ini sendiri direncanakan memiliki beberapa agenda. AFF dikabarkan tengah merencanakan menggelar kompetisi untuk kelompok usia U23, serta agenda yang pasti yakni Timnas U23 Indonesia bakal tampil di SEA Games 2025. Timnas U23 Indonesia bakal tampil sebagai juara bertahan dalam ajang 2 tahunan tersebut. Untuk itu, ini menjadi kabar baik dengan adanya pelatih baru buat skuad Garuda Muda. Pelatih Australia siapkan tim elit seperti Liverpool dan Man City, hingga tiru Pep Guardiola untuk lawan Timnas Indonesia. Pelatih Australia Tony Popovich membentuk tim elit untuk mengarugi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, Australia akan menjamu Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Setelah itu,
tim berjulukan Sochros itu bertandang ke Cina pada 25 Maret 2025. Popovich ditunjuk sebagai pelatih Australia sejak September 2024. Ia sudah memimpin pertandingan Australia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Popovich membawa Australia mengalahkan Cina dengan skor 3-1, lalu menahan imbang Jepang 1-1 pada Oktober. Salah satu hal yang dilakukan Popovich ialah memperkenalkan ahli gizi Julie Mack. Bulan November, Australia menahan Arab Saudi dengan skor 0-0 dan bermain imbang melawan Bahrain, 2-2. Sejak saat itu permen dilarang di hotel tim, lalu sajian pasta tanpa saus. Kami mendatangkan seorang ahli gizi yang lebih banyak menangani sisi pendidikan. Bukan, Anda tahu, punya itu, tidak boleh punya itu. Melainkan untuk mendidik mereka tentang apa yang dapat membuat mereka tampil sangat baik dalam satu pertandingan, kata Popovich. Bagaimana Anda mendukungnya 4 hari kemudian? Jika pemain percaya bahwa mereka dapat makan dan minum apa yang mereka inginkan setelah pertandingan dan hari berikutnya dalam pemulihan dan baru menyalakannya 4 hari kemudian, itu tidak berhasil. Itu tentu tidak berhasil di luar negeri. Ujarnya. Popovich menjelaskan dengan mengambil contoh klub besar Inggris Manchester City dan Liverpool yang menggunakan program diet untuk pemain. Ia juga menyebut pelatih kelas dunia Pep Guardiola juga menerapkan hal itu. Maksud saya, kita berbicara tentang rencana diet dan perinciannya. Anda harus menghabiskan beberapa hari di Man City atau Liverpool, dan Anda akan melihat bahwa mereka pada dasarnya diberitahu tentang apa yang harus mereka makan. Tetapi itu tidak dibicarakan, kata Popovich dilansir dari The Sydney Morning Herald. Anda harus menghabiskan beberapa hari dengan Pep Guardiola, dan Anda akan segera melihat betapa pentingnya diet di sana, karena mereka bermain 60 hingga 70 pertandingan setahun. Jika itu tidak pada level elit, mereka tidak dapat mendukung performa itu setiap 3 hari, ujarnya. Pelatih yang pernah bermain untuk Crystal Palace itu yakin bahwa Australia adalah tim level tinggi, sehingga pemain yang ada di dalamnya dituntut untuk berada di level elit. Yang kami katakan adalah Sochros adalah level tertinggi yang memungkinkan Anda bermain untuk negara Anda. Itu harus menjadi elit. Para elit akan bertahan dan jika Anda bukan elit, Anda tidak akan bisa bermain untuk Sochros, kata Popovich. Pesan menyentuh Ragnar Oratmangoen untuk supporter timnas Indonesia demi capai mimpi lolos Piala Dunia 2026. Pesan menyentuh Ragnar Oratmangoen untuk supporter timnas Indonesia demi capai mimpi lolos Piala Dunia 2026. Dia meminta supporter untuk terus mendukung tim. Ragnar ingin supporter bisa terus bersama-sama dengan timnas Indonesia dalam mengarungi perjalanan berat menuju Piala Dunia 2026 ini. Dia optimistis bisa mewujudkan mimpi itu. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, masih terus jaga kans lolos Piala Dunia 2026. Mereka kini sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert berada di posisi ketiga klasemen dengan 6 poin. Poin itu dari sekali menang, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Ragnar mengatakan timnas Indonesia sangat membutuhkan dukungan supporter dalam setiap laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu agar mereka bersemangat mewujudkan mimpi tampil di ajang itu. Saya harap kalian terus mendukung saya dan rekan-rekan saya sehingga kita bisa terus melangkah bersama mewujudkan mimpi-mimpi kita, kata Ragnar dilansir dari laman Kita Garuda. Sabtu, 25 Januari 2025. Ragnar mengaku selalu bahagia saat turun laga bersama timnas Indonesia. Sebab, dia selalu mendapat sambutan hangat dari para supporter skuad Merah Putih. Saya ingin berterima kasih kepada semuanya. Itu atas dukungan dan kepedulian yang telah kalian berikan kepada saya, ujar Ragnar. Saya harap saya bisa membalasnya dengan apa yang saya tunjukkan di lapangan, tambahnya. Timnas Indonesia baru akan turun laga kembali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, periode Maret 2025. Mereka akan melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Dua laga itu menjadi ujian untuk Patrick Kluivert. Sebab, dia dihadapkan waktu singkat untuk mempersiapkan tim setelah menggantikan posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Indra Syafri bicara jujur soal pengalaman dan kematangan para pemain timnas Indonesia U20 usai takluk dari Yordania, mental mereka. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri bicara jujur soal pengalaman dan kematangan para pemain timnas Indonesia U20 usai takluk dari Yordania. Garuda Nusantara menyerah dari The Chivalrous, julukan timnas Yordania U20 dengan skor tipis 0-1 dalam laga pembuka uji coba U20 Challenge Series 2025 jelang Piala Asia U20 2025 pada laga yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat, 24 Januari 2025, malam WIB itu. Yordania berhasil mengamankan kemenangan melalui gol cepat Ibrahim Sabra di menit ke-3 usai kandas di tangan Yordania.
Indra Syafri menyinggung pengalaman dan jam terbang para pemain timnas Indonesia U20 yang rutin tampil bersama klub di liga profesional, khususnya Liga 1. Kualitasnya dijamin oleh klub, kalau mereka sering bermain di liga maka itu akan lebih baik jadi mereka sudah matang, kata Indra Syafri di Surabaya, dikutip dari Antara. Sebab demikian, dia berharap agar pemain-pemain yang sudah banyak menit bermain di klub bisa menularkan mental pertandingan yang baik bagi pemain yang lain. Secara mental mereka juga lebih baik, siap dan matang saat pertandingan jadi kami memang berharap juga sama para pemain-pemain itu, ungkap pelatih asal Sumatera Barat itu di kesempatan yang lain, pemain timnas Indonesia U20. Kadek Arel mengaku bermain reguler di Liga 1 bersama pemain senior memang mempengaruhi kualitas dirinya saat bermain. Kalau bermain bersama senior pastinya saya yang sering diingatkan tetapi kalau di timnas U20 ini saya yang akhirnya mengingatkan teman-teman, tutur pemain yang saat ini berseragam Bali United itu. Oleh karena itu, Kadek berharap bisa belajar terus dalam setiap pertandingan, baik di klub maupun saat di timnas kelompok umur atau senior. Tentunya itu akan sangat membantu proses belajar saya, banyak pelajaran yang dapat diambil, katanya. Selanjutnya, timnas Indonesia U20 dijadwalkan akan menghadapi Surya selagi Yordania melawan India pada Senin 27 Januari di tempat yang sama. Mantan striker timnas Belanda, Patrick Kluivert, menjadi kandidat kuat pelatih baru timnas Indonesia pengganti Shin Tae-yong. Patrick Kluivert disebut-sebut sebagai pelatih baru timnas Indonesia pengganti Shin Tae-yong yang resmi dilepas PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. Nama besar Patrick Kluivert sebagai pemain memang tak bisa dipandang sebelah mata. Namun sebagai seorang pelatih masih perlu dipertanyakan. Menurut laman resmi Transfermarkt, kali terakhir Kluivert menjabat pelatih kepala yakni bersama klub Turki, Adana Demirspor, pada 2023. Itu pun Kluivert hanya bertahan selama 6 bulan. Ditunjuk bulan Juni, pergi di bulan Desember dengan mencatat 20 pertandingan. Sebelumnya, Kluivert sempat menjadi pelatih interim Curaçao pada Mei hingga Oktober 2021 dan pernah menjabat manajer Akademi Barcelona pada Juli 2019 hingga Juni 2021. Sebelum itu, Kluivert menjabat sebagai asisten pelatih timnas Kamerun selama 1 tahun. Cerita menarik dibagikan Kluivert soal terakhir kali ia menukangi sebuah tim, tepatnya saat bersama Adana Demirspor. Menurutnya, ia tidak dipecat melainkan menyudahi kerjasama dengan kesepakatan bersama di saat Adana Demirspor tampil lebih baik. Kami mengakhiri kontrak melalui kesepakatan bersama. Kami telah melakukannya dengan sangat baik dan bahkan fantastis dalam konteks Eropa, kata Patrick Kluivert. Hingga masalah pun muncul ketika manajemen Adana Demirspor disebut tidak menggaji para pemain dan staf pelatih selama berbulan-bulan. Kluivert mengaku bisa hidup beberapa bulan tanpa gaji, tetapi ia juga memikirkan pemain dan staf lain yang terdampak. Ditambah Adana Demirspor menelan kekalahan dari Sivasspor, Kluivert pun dipanggil manajemen hingga disepakati berakhirnya kerjasama. Pertama 1 bulan, lalu 2, lalu 3. Pada titik tertentu para pemain juga mulai mengeluh. Selama pelatihan, mereka mulai menyadari bahwa mereka juga tidak dibayar. Saya bisa hidup tanpa uang untuk sementara waktu, tapi staf saya dan para pemain juga harus membayarnya. Kami melakukannya dengan baik dan mencapai hasil yang baik, tetapi pada satu titik kami tidak menerima gaji. Pada satu titik kami kalah dari Sivasspor dan kemudian direktur teknis dan orang yang melakukan negosiasi mendatangi saya. Mereka menginginkan kesepakatan bersama. Mereka tidak ingin melanjutkan, begitu pula saya, kata Kluivert lagi. Meski begitu, Kluivert dibuat jengkel dengan pernyataan Adana Demirspor terkait alasan pemutusan kontrak. Kluivert disebut tidak lagi memiliki kompetensi dalam memilih pemain dan menjalankan strategi terbaik hingga tim menelan kekalahan. Ditambah saat itu ia belum mendapatkan tunggakan gaji dari Adana Demirspor. Kasus ini bahkan sudah sampai ke FIFA. Mereka merasa saya tidak lagi punya keunggulan dalam seleksi, tapi ternyata tidak demikian. Kami berada di urutan keempat. Terserah FIFA, saya akan mendapatkannya, gaji yang belum dibayar, pada akhirnya, tapi itu menjengkelkan, pungkasnya. Calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan terlibat kasus hutang judi online bahkan, hutang mantan pemain timnas Belanda itu sampai 16 rupiah miliar. Lantas bagaimana tanggapan dari PSSI? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert pun dikabarkan terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih berusia 48 tahun itu akan dikontrak 2 musim dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert akan diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Jelang kedatangannya, media sosial ramai membahas semua tentang Patrick Kluivert. Salah satunya kasus judi online yang menyeret mantan pemain AC Milan tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa tidak mungkin Patrick Kluivert terlibat judi online.
Susah juga ya kami ngomongnya. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing atau judi, pasti orangnya di blacklist di Eropa. Jikata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Bola Sport.com. Arya Sinulinga menambahkan, sebelum PSSI menunjuk 3 kandidat pelatih, pastinya dilihat terlebih dahulu latar belakangnya. PSSI tidak mungkin sembarangan menunjuk pelatih yang terlibat kasus merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya ada 3 pelatih lainnya yang dibidik PSSI selain Patrick Kluivert. Sayangnya saat melakukan interview dengan Erick Thohir, hanya Patrick Kluivert saja yang datang. 2 pelatih lainnya tidak datang, walhasil PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Setahu kami kalau orangnya terlibat skandal apapun itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Jadi ini dia tidak di blacklist di Eropa. 3 nama yang kami ambil itu tidak di blacklist di Eropa. Jikata Arya Sinulinga, media Belanda, The Volkskrant, pernah memberitakan Patrick Kluivert terlihat masalah utang judi. Kala itu mantan direktur Akademi FC Barcelona itu sempat diperas oleh kelompok kriminal akibat utang judi tersebut. Menurut laporan tersebut, utang menumpuk yang dilakukan oleh Kluivert pada 2011 dan 2012, ketika dia masih menjadi pelatih tim cadangan di FC Twente pada saat itu, aktivitas berjudi pada pertandingan klub sendiri tidaklah ilegal. Patrick Kluivert akhirnya tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan skor, namun dirinya akhirnya terbebas usai sebagian besar utangnya telah dilunasi, menurut laporan tersebut. Pengacaranya, Gerard Spong, menekankan bahwa investigasi yang sedang berlangsung berkisar pada geng kriminal, bukan Kluivert. Menurut laporan tersebut, Spong mengatakan bahwa kliennya adalah seorang korban. Terbaru, terungkap ternyata wajah Patrick Kluivert muncul sebagai brand ambasador situs judi online. Dalam keterangan situs tersebut, Patrick Kluivert menjadi ambasador pada 2022 hingga 2023. Jadi clear ya dia tidak di blacklist. Kalau di blacklist, tidak mungkin kami panggil, tutup Arya Sinulinga. Timnas Indonesia ditinggal Shin Tae-yong, Kevin Dix, waktunya ke Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, berharap Shin Tae-yong bisa sukses di karir selanjutnya. Shin resmi mengakhiri tugas setelah dipecat oleh PSSI pada Senin, 7/1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang demi kemajuan Timnas Indonesia nantinya. Pelatih baru akan tiba pekan depan dan langsung menyusun rencana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona pada bulan Maret nanti. Di sisi lain, Kevin adalah salah satu pemain yang masuk rekomendasi Shin untuk bisa bergabung ke timnas. Kevin Dix menjelaskan, kebersamaan mereka memang tergolong singkat. Bahkan, dia baru mencatatkan 1 caps saat timnas bertanding melawan Jepang dan harus absen karena cedera lutut. Itu menjadi pertandingan terakhirnya bersama skuad Garuda tahun lalu menurutnya. Meski singkat, dia berharap pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa sukses di tim selanjutnya. Terima kasih pelatih, untuk semua kenangan yang telah kita bagikan dalam waktu yang singkat. Semoga yang terbaik untuk Anda di masa depan. Ditulis Kevin Dix di laman Twitter pribadinya. Pemain FC Copenhagen ini mendukung penuh keputusan yang diberikan PSSI. Menurutnya, induk sepak bola nasional tersebut sudah merencanakan ini dengan baik, apalagi timnas saat ini dalam momentum positif dan mendapatkan banyak dukungan dari semua pihak. Hadirnya pelatih baru diharapkan bisa membawa skuad Garuda semakin berprestasi. Saya percaya PSSI telah membuat keputusan dengan niat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selanjutnya, Kevin menilai bahwa semua pemain harus kembali fokus saat ini. Mereka akan bertarung melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. 2 kemenangan di laga tersebut tentu akan membuat posisi skuad Garuda semakin nyaman di grup C. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga klasemen sementara dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, pelatih baru nanti harus cepat beradaptasi dan membaca kekuatan tim karena Sochros adalah salah satu tim yang tangguh dan calon favorit lolos ke Piala Dunia 2026. Mari terus kejar tujuan utama kita, Piala Dunia 2026. Semua bersama-sama, ditutupnya. Patrick Kluivert akan mengambil peran sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert diresmikan oleh PSSI pada Rabu 8 Desember sore ini melalui laman resmi federasi. Dia dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 12 Desember sekaligus perkenalan kepada publik. Sebelumnya, Shin Tae-yong diberhentikan dari tugasnya pada Senin lalu dan PSSI sudah menemukan penggantinya. Di timnas, Patrick akan ditemani oleh Alex Pastor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih. Kepada The Telegraph, Patrick Kluivert bicara tentang tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar karena Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Dia tidak butuh waktu lama untuk setuju tawaran tersebut dan akhirnya memiliki posisi sebagai pelatih skuad Garuda. Sebenarnya, saya langsung bersemangat karena potensinya sangat besar. Jikata Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari laman Newsblad. Legenda timnas Belanda ini menilai bahwa Indonesia adalah negara besar yang fanatik dengan sepak bola. Gairah ini yang membuat dia akhirnya mengambil tawaran sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain itu, komposisi skuad timnas jauh lebih baik dari sebelumnya karena pemain keturunan sudah bergabung.
Ini menjadi kekuatan penting yang akan dia maksimalkan selama bertugas nanti. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk. Sebagian besar di antaranya menyukai sepak bola. Selain itu, sekarang ada kemungkinan ada orang Indonesia di Eropa. Selanjutnya, Patrick Kluivert sendiri memiliki beban yang berat setelah menerima tawaran sebagai pelatih timnas. Dia memiliki target untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan ini akan jadi tantangan utama. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan masih memiliki 4 pertandingan. Skuad Garuda memiliki kans lolos ke putaran selanjutnya saat bisa finish di posisi ketiga atau 4. Selain itu, mereka bisa saja lolos melalui slot otomatis saat bisa mengunci posisi pertama atau kedua klasemen. Menurutnya, kerja keras Shin Tae-yong akhirnya membuat kans untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar. Sebagian berkat pendahulu saya, Shin Tae-yong. Kami